Jadi di sini kita mau lihat bahwa obat-obatan tidak pernah menyembuhkan disease, kan? Betul? Setuju semua? Ya. Kak, SM itu apaan? Apa, sayang? SM itu apa? Selected messages. Oke, Jadi, thank you. obat-obatan itu nggak akan pernah menyembuhkan disease, ya. Tapi drugs ini bikin apa sama disease-nya? Only change the form and location. Oke. Ya, kita mau pasang di tablet dulu. Oke. Jadi, kalau misalnya di sini saya sakit panas. Oke. Fever. Lalu saya masukin apa? Obat. Drugs, ya. Apakah alasan kenapa alasan kenapa ada panasnya bisa sembuh? Cuma nyembuhin sementara. Jadi ini kalau ketika obat masuk, ini tidak sembuhkan fever, betul? Betul. Apa yang obat bikin terhadap fever? Jadi fever ini termasuk apa? Fever ini termasuk apa? Demam. Disease, betul? Penyakit, kan? Penyakit Iya. itu adalah kita punya pengungkapan dari apa yang salah dalam tubuh kita, kan? Itu diungkapkan lewat disease atau simptom, kan? Bahwa ada yang salah nih, gitu kan? Itu diungkapkan sama disease atau proses proses pengcleansingan tubuh kita itu disease, kan? Masih ingat itu? Jadi kalau misalnya tubuh kita ada yang kotor, ya kan? Mau dikeluarkan yang kotor lewat apa? Penyakit. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau misalnya panas, tubuh lagi mau cleansing, kan? Itu dia. Iya. Nah, waktu obat masuk, ibaratnya mau menjadi superhero untuk mengalahkan fever, apakah fevernya kalah? Tapi penyebabnya Enggak. Apa yang obat bikin kepada fever? hanya pada Change the form and location. Nah, jadi fevernya ini cuman reda. Berubah change, ya kan? bentuk. Ya. Change form and location. Location. Betul nggak? Jadi tempatnya berubah bentuk dan lokasi. Oke, kita mau lihat artinya dulu ya. Kita mau lihat artinya, apa itu artinya ini? Oke. Tunggu ya, kita mau translate dulu. Apakah bisa lihat yang ini? Oh ya, dia nggak harus turunin. Jadi Aca boleh ulang nggak Aca? Apa yang obat lakukan terhadap penyakit, disease? Ya. Yang obat lakukan kepada disease itu, dia tidak menemukan fever, dan habis itu dia change for and location. Apa itu artinya change form and location berdasarkan yang Mici jelaskan tadi?
Aca? Aca? Apa artinya change form and location yang berdasarkan Mice tadi dijelaskan, Aca? Cek orang 8 Mice. Oh, jangan bengong dong, oke? Oke Mice. Oke, coba tanya Kakak Sami apa? Apa itu change form and location, Kakak Sami? For education itu cuma pindah tempat. Pindah tempat dan pindah pindah tempat terus apa lagi satunya? Oh, merubah bentuk. Oke, Aca tadi Kak Sami bilang apa? Pindah tempat dan merubah bentuk Mice. Apa kenapa Fever-nya bisa pindah tempat dan berubah bentuk? Karena tidak sembuh, sembuhkan. Kenapa sayang? Pertanyaannya kenapa? Apa yang menyebabkan penyakit panasnya jadi berubah bentuk dan lokasi? Obat Mice. Oke, mantap. Oke, Aca. Jadi obat membuat apa jadi apa, Aca? Coba ulang. Obat menjadi sifat obat membuat sifat tidak bukan. Ada yang ketik-ketik siapa ya? Itin. Oh, tunggu itu coba. Aca punya suara yang jadi nggak dengar. Ulang sayang. Aca boleh sekali lagi. Obat membuat sifat tidak sembuhkan sifat, tapi merubah bentuk dan lokasi. Oke, mantap. Udah ya, udah mengerti toh semuanya selain Aca dan ini. Aca perhatikan baik-baik ya. Oke. Artinya sejauh ini kita tahu bentuk penyakit ada lebih dari satu atau cuma satu? Apa Kak? Bentuk penyakit bisa lebih dari satu atau cuma satu? Suaranya Iren nggak kedengeran sayang. Lebih dari satu. Oke. Contohnya ya. Contohnya saya ada misalnya saya ada penyebabnya kita mau bilang aja penyebabnya ada ini apa ya? Oh, oke. Misalnya penyebabnya kita mau bilang ada kotoran ya. Kotoran di usus, oke? Ada yang kotoran, ada yang sesuatu yang nggak harusnya di usus, ada di usus, oke? Lalu yang dilakukan tubuh apa? Bikin apa? Bikin disease kan? Nah, bentuk satunya apa? Bentuk satunya? Fever, panas, betul? Lalu, orang yang punya tubuh karena belum belajar, minum obat. Tubuh kena disease gitu kan? Iya. Tubuh membuat disease. Penyakit itu adalah bentuk tubuh mau cleansing dia punya tubuh, dirinya sendiri. Boleh, sayang? Ini penjelasan. Ya, ini suaranya nggak kedengeran lagi, Iren. Coba, gimana? Agak jauh tadi kayaknya. Yang tubuh buat disease bentuk pertama, fever. Ya, Minum obat, terus dia minum obat kan? Ya. Lalu waktu dia minum obat, bentuknya jadi apa dibilang tadi? Berubah. Bentuk 2, ya, anggaplah bentuk 2, betul? Jadi apakah obat
memperbaiki permasalahan kotoran ususnya? Enggak, cuman berubah sama lokasinya berubah. Nah, bentuknya sama lokasi kan? Oke. Jadi bentuk itu ada hubungan dengan apa? Lokasi. Lokasi. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau tanya lagi. Ya, jadi sejauh ini bentuk penyakit, masalahnya bisa cuma satu, tapi bentuknya berapa? Dua, tiga. Bisa lebih dari satu, betul? Hmm. Jadi apakah tubuh banyak cara untuk misalnya ya, wah ini fever ini sebenarnya lagi mau kalahkan ini ya, mau cleansing kotoran usus karena nggak seharusnya di usus, tapi karena kita pola makan salah, jadi tubuh langsung buat panas dia punya tubuh, ya kan? Minum obat, betul? Tubuh nggak tinggal diam. Waktu satu bentuk penyakit ditutup sama obat, dia pakai bentuk kedua. Misalnya saya punya kulit gatal-gatal. Apakah gatal-gatal merah-merah kulit saya itu tubuh mau keluarkan apanya usus? Kotoran. Kotoran yang dari usus saya. Nah, bisa ngerti nggak? Iya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi apakah penyakit itu adalah bentuk cleansing yang tubuh buat supaya mengeluarkan sesuatu yang nggak harusnya ada di tubuh? Setuju semua? Tapi suka banget orang-orang minum obat sehingga bentuknya ganti. Gimana? Ataupun kalau misalnya kita minum obat, dia punya bentuk satu, fevernya hilang kan? Ketumpuk di misalnya ketumpuknya di sel payudara saya. Lama-lama saya punya kotoran itu nggak pernah keluar jadi kanker, gimana? Nah, itu asal mula kanker. Karena saya selalu menutup, saya punya tubuh punya bentuk supaya cleansing, saya tutup dengan obat terus, timbullah kanker di mana saja di bagian tubuh. Gimana? Bisa ngerti semuanya? Bisa. Oke, jadi penyebabnya bisa cuma berapa? Satu. Tapi dia punya bentuk penyakitnya yang tubuh gunakan untuk supaya bisa cleansing bermacam-macam. Boleh? Dan yang paling mengerikan dalam dunia, misalnya nih ya, kulit gatal-gatal, minum obat lagi, betul nggak? Ya, Ini kotoran masih ada, apakah tubuh setia lakukan tugasnya, betul? betul, setia. Iya banget, oke? Dia pakai bentuk 3, oke aja? Waduh. Bentuk 3. Tadi panas kan? Waduh, tadi pertama panas, bagian di kulit-kulitnya semua panas ya kan? Terus habis gitu bentuk 2 karena satunya dipentung sama obat, ditipu sama obat, akhirnya bentuk 2 mulai gatal-gatal di kulit-kulit. Minum obat kulit gatal-gatal. Muncul lagi bentuk 3, betul? Sendi-sendi saya nyeri-nyeri, betul? Jadi apakah masalahnya satu tapi bentuknya macam-macam? Macam-macam. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu ada perusahaan yang datang sebagai juru selamat itu, ya. Perusahaan pharmaceutical company, betul? Perusahaan farmasi datang. Kalau ada fever, dia jualan obat. Jualan obat panas, betul? Panas. Dapat untung contohnya 30.000, betul? Nggak selesai kan masalah saya? Malah kulit gatal-gatal. Gimana?
Jualan obat lagi, kulit gatal-gatal, Rp 25.000 untung. Contoh ya. Tapi apakah selama ini tahu bahwa kotoran usus sebenarnya yang penyebabnya? Enggak kan? Oke, saya ini dulu ya, restart dulu OneNote-nya. Oke. Farmasi ini ya, kaya raya jadinya. Oke. Jadi bentuk 2, oke? Bentuk 2. Kulit gatal-gatal, dapat untung lagi 25.000. Sudah berapa Sami untungnya ini, Sami? 30 tambah 25 berapa? 10 tambah 25, 30, 55. Mantap. Banyak banget. Mantap, oke? Lalu bentuk yang ketiga dibilang, waduh ini gara-gara nyeri-nyeri sendi ini ada obatnya juga. Dapat lagi, anggaplah ini 15.000 nyeri-nyeri sendi. Beli jamu ini ya. Jamu yang Pegelino ya. Itu dia. 15.000. Jadi masing-masing, jadi kalau misalnya dunia farmasi, setiap persoalan itu dia kasih satu solusinya. Boleh? Jadi kalau misalnya bentuk penyakitnya fever, itu dia jualan obat berdasarkan bentuk penyakit tetapi nggak sesuai masalah. Bisa lihat? Iya. Itu dunia Bisa. farmasi. Sehingga apakah masing-masing duit yang dihasilkan ini adalah keuntungan mereka itu adalah hasil dari penderitaan kita semua yang minum obat. Setuju nggak? Iya. Lucu. Jadi misalnya nih, mereka untung berapa nih ceritanya? 55 tambah 15 berarti 70. 70. Jadi keuntungan 70.000 ini adalah hasil keuntungan untuk menipu Geidi contohnya. Dan semuanya. Jadi hasil penderitaan saya yang nggak selesai-selesai masalahnya, harus ke dokter terus. Tapi mereka untungnya dari situ. Itulah bisnis farmasi. Bisa semuanya? Jadi, apakah kalau kita belajar roh nubuat bahwa permasalahannya satu, permasalahannya bisa satu, tapi tubuh bisa ngungkapinnya dalam caranya apa? A, B, C. Dan kalau roh nubuat bilang, kita selesaikan permasalahannya. Jadi jangan lihat bentuk pengungkapan cara tubuh cleansing untuk mendapat solusinya, tapi kita harus selesaikan permasalahannya. Gimana? Itu kalau roh nubuat, betul nggak? Ya. Itu dia. Iya. Tapi kalau dunia farmasi, permasalahannya satu. Tubuh hebat banget bisa ngungkapin A, B, C. Setiap pengungkapan ini dia bilang ini dijual obatnya masing-masing. Misalnya ini obat Panadol, apalagi obat-obat yang lain-lain ya. Betul, Di Golgen atau apa semualah yang yang obat-obat yang aku udah nggak ingat semua ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi apakah udah bisa lebih mengerti? Jadi apakah kalau kita nggak ngerti bahwa permasalahannya yang harus kita selesaikan bukan mengatasi simptom itu apa ya, gejala tubuh. Jadi apakah dunia farmasi mengatasi permasalahannya atau mengatasi lewat gejala yang mana? Gejala. Bukan permasalahan yang tubuh yang sebenarnya alami yang diselesaikan, tetapi dunia farmasi mengatasi dia punya gejala.
Semakin gejalanya macam-macam, obatnya semakin banyak, betul? Semakin laris. Betul. Betul? Padahal saya punya sendi, saya punya gatel-gatel, permasalahan cuma satu. Saya salah makan. Nah, contohnya itu. Tapi saya sudah dikasih obat sendi, saya dikasih obat sudah ruam kulit, semuanya jualan. Dan lama-lama saya punya ginjal rusak, harus cuci darah. Waduh, tambah seneng mereka. Gimana? Betul. Itu dia. Inilah kedok dunia farmasi. Gimana? Bisa lihat? Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Ini kita penting belajar ini supaya kita ngerti nanti pas masuk Basham sama Pasteur ya. Jadi pas nanti masuk ke mereka kita udah lebih gampang lagi ngerti konsepnya mereka dan betapa siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ini lagi bangun fondasi, oke? Oke, kita mau lihat kutipan ini. Ini. Bagaimana Rachel Ronald bisa mengerti itu? Dia punya konsep. Andro? Bisa, Kak. Oke, Bisa, mantap. Kak. Oke, that's good. Oke, kita mau lihat ini ya. Kata satu kata ini. Apa ini pleo? Coba kita mau minta Dinda baca. Having more than the usual or expected number. Wow. Jadi pleo itu lebih dari satu, betul? Betul, Kak. Oke, pleo ini lebih dari satu. Ini pleo. Oke. Lalu kita mau coba ini lagi ya. Oke. Oke. Mari kita lihat ini. Sekarang kok kirim? Belum ke ini nih. Belum ke screenshot. Oke, kita sekarang minta Manda, tolong baca apa itu morph. Oke, Kak. Change smoothly from one image to another by small gradual steps using computer animation techniques. Oke, jadi apakah morph itu adalah perubahan nggak? Change. Ya. Atau? Artinya kalau pleomorph, more, artinya berubahnya bisa lebih apa? Dari satu. Lebih dari satu. Oke? Jadi apakah tubuh kita, kalau walaupun dia punya masalah satu, dia punya pengungkapan, bisa lebih dari satu atau cuma satu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Artinya tubuh kita menganut, dia punya suatu, tubuh kita menganut sistem apa? Pleomorphism. Pleomorphism. Boleh? Apakah bisa mengerti? Karena berdasarkan kutipan kan? Drugs never cure disease. Disease hanya dia obat-obat ini hanya mengubah disease-nya menjadi bentuk lain. Gimana? Artinya kalau disease bisa berubah menjadi bentuk lain, artinya tubuh membuat disease-nya atau pengungkapannya apa? Untuk cleansing-nya apa? Lebih dari satu atau pleomorphism. Bagaimana? Apakah bisa mengerti pleomorphism ini? Bisa, G. Bisa ya?
Oke. Mari kita lihat kutipan lagi. Oke. Kita buka di bagaimana semuanya mengerti? Ada yang nggak ngerti? Ada yang mau ulang? Kita boleh minta coba Matthew coba ulang apa pengertian pleomorphism dan apa hubungannya dengan penyakit. Coba Matthew. Berarti pleomorphism kan ekspresi yang tubuh ekspresikan. Jadi kalau ada satu masalah, contohnya aku salah makan. Nah, tubuh bisa mengekspresikannya dalam bentuk contohnya kulit gatal-gatal. Lalu lalu setelah kulit gatal-gatal karena salah makan, habis itu kepala pusing. Jadi kan lebih dari satu cara tubuh mengekspresikan satu masalah, yaitu salah makan. Betul. Oh ya Kak Gebri, tanpa obat dan tanpa obat sama dengan obat, itu tubuh tetap mengekspresikan salah makan itu lebih dari satu ekspresi gitu ya Kak? Betul. Meskipun tanpa sekalipun. Itu dia. Caranya lebih dari satu. Itu dia. Boleh? Ya. Jadi kalau dunia farmasi solusinya bisa banyak atau cuma satu kalau dunia farmasi? Permasalahannya satu, dunia farmasi solusinya apa? Lebih dari Bermacam-macam. bermacam-macam. Iya, Misalnya obat yang namanya apalah ini dunia farmasi, betul? Jadi permasalahannya cuma satu. Tapi dia punya obat banyak banget sesuai gejala. Gimana? Jadi kalau dunia farmasi, obat itu dikasih sesuai apanya? Gejala. Dan gejalanya itu mereka bilang, oh ini ada apa namanya, ini karena ini. Jadi sebab akibat yang mereka tentukan sendiri. Bukan alami yang Roh Nubuat tekankan bahwa kamu jangan fokus gejalanya, tapi fokus apanya? Permasalahannya, bukan fokus gejalanya, ya kan? Itu dia, ya. Jadi fokus permasalahannya yang diselesaikan, ya. Bukan waktu panas kamu langsung sabet supaya ngilangin panasnya, bukan itu. Kamu harus matiin apinya, betul? Jangan kamu usep-usep aja atau kibas dia punya asap, ya kan? Supaya hilang, jangan. Itu dia, ya. Nah, jadi walaupun pengungkapannya ada ABC, kira-kira kalau permasalahannya cuma satu, solusinya ada berapa? ABC, 3. Kalau yang benar? Satu. Oh, 1. Satu, betul nggak? Jadi solusinya satu, yaitu apa? Selesaikan. Make sure saya jangan masukin yang kotor supaya ada di usus saya, itu solusinya kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi saya apakah misalnya saya kalau misalnya saya misalnya nih saya sudah lihat ya rumah saya berasap ya. Apakah saya hilangin asapnya atau saya matiin apinya? Matiin apinya. Dan misalnya kalau yang menyebabkan apinya adalah kompor, apakah saya make sure saya perbaiki dia punya kompor? Iya. Betul nggak? Iya. Betul. Itu dia. Jadi apakah saya fokus apa yang menyebabkan api atau saya fokus asapnya? Yang benar fokus apinya. Kalau farmasi asap. Kalau farmasi asap. Itu dia. Makanya orang seumur hidup harus langganan obat supaya ngilangin gejalanya walaupun masalahnya ada terus di tubuhnya. Gimana? Bagaimana? Setuju nggak itu Iren, Evelyn, semuanya?
Jadi langganan obatnya sampai kapan? Seumur hidup. Karena saya harus langganan supaya saya harus beli obat supaya saya ngilangin gejalanya doang. Tapi masalahnya terus ada. Tapi saya seakan-akan nggak ada masalahnya karena dihilangin doang gejalanya, tapi masalahnya ada. Gimana? Bayangin itu. Makanya sakit diabetes seumur hidup. Gimana Kak Sasha? Wah, betul banget itu. Nah, itu dia. Harus suntik, harus minum obat semuanya, ya kan? Itu dia. Iya, betul. Nah, itu dia. Uang terus keluar kan. Padahal kalau pola hidup saya berubah, saya nggak perlu beli obat lagi. Gimana? Setuju nggak itu? Setuju. Betul, betul. Nah, itu dia salah satunya contoh ya. Jadi ekspresif saya punya ekspresi tubuh saya atau tubuh saya punya pengungkapan yang bisa berubah-ubah itu bisa saja permasalahannya cuma satu dan solusinya cuma berapa? Solusinya kalau permasalahan satu, solusinya berapa? Satu, itu dia, ya. Tapi tubuh punya pengungkapan macam-macam dan namanya pleomorphism, boleh? Oke, mari kita baca ini, baca kutipan ini ya. Oke. Kalau saya indulging ya. Indulging itu apa ya, Say? Oh ya, memanjakan untuk makan. Terlalu sering, nggak 5 jam. Ya, jadi saya makan, tiap selang waktu 1 jam, saya makan. Ataupun saya makannya terlalu banyak. Itu akan membebankan saya punya organ pencernaan. Ya. Oke. Apakah Rachel, Ron Andro ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya Kak, kutipannya alamatnya di mana Kak? Oh iya, betul. Oke, kita kok belum copy. Ini karena nggak semua ya. 2SM 450.3. Ini ya. Thank you, Rachel. Udah kasih ingat. Lalu dia bilang, ini membuat saya punya sistem menjadi ada demam. Iya, boleh? Jadi demam saya bisa-bisa kayak cuman saya kebanyak makannya terlalu sering. Jadi apakah kalau misalnya saya demam karena makannya terlalu sering, apakah minum obat atau berhenti makan terlalu sering, panasnya nanti hilang juga gimana? Berhenti makan. Itu dia, C. Betul kan? Atau enggak saya makan terlalu banyak sehingga saya punya organ pencernaan ini terlalu beban berat sehingga saya punya tubuh saya menghasilkan demam contohnya gitu. Saya malah malah minum ini penurun panas apa ya? Paracetamol ya. Paracetamol gitu kan? Jadi ya. Makanya apakah dokter pernah sarankan kamu jangan makan terlalu sering atau makan aja terserah, kamu punya jam, nggak usah diatur. Apakah dokter pernah nggak saranin gitu? Atau dia kasih resep, bagaimana? Kasih resep. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya jangan kira istilahnya jas putihnya, mobilnya, rumahnya, semuanya dihasilkan dari hasil penderitaan orang lain. Bahkan kematian orang lain. Boleh? Boleh. Dokter yang nggak berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, kekayaannya, hasil uangnya, semuanya hanya berdasarkan penderitaan ataupun kematian orang lain. Boleh? Boleh. Makanya Susan salah ya, cita-citaku, itu kan dulu kecil kan? Cilinda kalau zamannya ingin jadi profesor, dokter itu kan? Aduh, sudah itu. Aduh ya. Oke, ada pertanyaan? Cece Linda, Evelyn Iren? Ini dengar nggak? Bisa sayang. Mau coba ulang. Oh, boleh. Ayo, silakan sayang. Jadi kalau misalnya kita makan terlalu sering, kayak 1 jam sekali kita makan, itu bisa memberatkan
kita punya usus. Betul. Sistem Sistem pencernaan. itu bisa buat demam. Betul. Oh, itu Bisa? terus caranya jadi impure itu juga. Ini belum dibaca. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi, apakah kalau misalnya saya makan terlalu sering, saya punya makanan terlalu banyak, kalau misalnya pencernaan saya terbebani, apakah kira-kira sistem pencernaan berjalan dengan bagus nggak? Tidak. Kan? Oke. Kalau sistem pencernaan saya nggak berjalan dengan bagus, apakah penyerapan sari-sari makanan saya bisa tersebar ke seluruh tubuh untuk dibutuhkan sari-sari nutrisinya bisa keserap dengan baik nggak? Enggak. Jadi, apakah kira-kira saya punya peredaran darah pun nggak mendapatkan suplai nutrisi yang dibutuhkan? Jadi, pencernaan, kalau hasil pencernaan saya, misalnya ya, harusnya sistem pencernaan saya bisa menyerap unsur-unsur yang harusnya diserap. Tapi kalau misalnya itu semua jadi busuk karena organ saya punya sistem pencernaan nggak bisa menyerap dengan baik, apakah kalau busuk, apakah yang kebusukan itu yang diserap sama saya punya usus, ujungnya apakah peredaran darah saya jadi murni, pure atau nggak pure? Yang mana? Enggak pure. Itu dia. Impure. Boleh? Jadi kalau misalnya nih ya, makanya kalau kita makan nggak sesuai jam, apakah tubuh kita cuman bisa mencerna makanan yang sudah busuk gimana? Itu dia. Ya kan? Boleh gitu? Bayangin, apalagi orang yang nggak BAB berhari-hari semua. Waduh, bayangin betapa darahnya benar-benar impure. Gimana? Bayangin loh, C, kadang-kadang kalau kita punya makanan, kan tubuh kan mencernanya kan 3 sampai 5 ini kan. Dia punya masuk 1 sampai 3 jam dia cerna, dia istirahat 2 jaman lah ya, itu kan. Dia punya proses. Bayangin tiap jam itu masuk, C. Kalau dia 1 kali masuk kerja, dia 1 kali makan, dia Terus dia. sampai 3 jam, gimana yang masukin tiap saat, C? Apakah kira-kira pas dia masukin makanan, coba ya, C ya, misalnya nih, kita makanan yang nggak ada ditaruh kulkas ya, kira-kira bisa basi nggak? Basi. Bayangin itu masuk ke tubuh kita dan itu karena dia diantri untuk diolah sama usus dan semua kita punya organ pencernaan bisa basi kan di dalam. Makanya kadang-kadang karena udah numpuk organ kita punya yang nggak pernah istirahat organ pencernaan kan? Iya. Iya. Makanya kalau misalnya kentut, aduh baunya gitu kan? Karena udah busuk di dalamnya, C. Apalagi kalau BAB-nya 3 sampai 4 hari. Aduh, sudah itu dia. Apakah bisa lihat Iren kenapa blood-nya jadi impure? Karena karena nutrisinya nggak cukup. Iya, nutrisinya dari pencernaan yang mengalir ke seluruh tubuh nggak bagus kan, Iren? Gimana mau jadi pure kalau yang dimasukin semuanya hal-hal yang nggak fresh ataupun yang diserapnya udah busuk lah di dalam, itu dia. Lalu dibilang apa? Lalu karena tubuh pun penuh dengan kebusukan, apakah tubuh selalu mau keluarkan yang busuk? Betul nggak? Iya. Lalu macam-macam penyakit lah keluar. Ini dia. Apakah various kinds ini adalah macam-macam, tapi permasalahan cuma apa? Karena makan terlalu sering, karena terlalu banyak makannya, gimana? Apakah masalahnya cuma satu, tapi penyakitnya bisa macam-macam, gimana? Iya. Nah, ini dia. Ini namanya apa? Pleomorphism. Itu dia. Kalau kita ngerti tubuh kita akan bisa bekerja sama dengan tubuh kita kan untuk memperbaiki apa yang salah yang kita bikin. Padahal tubuh itu cuma mau bantu supaya kita apa? Supaya kita tetap homeostasis tubuhnya atau tetap seimbang gitu kan. Lalu
Kalau udah muncul disease ya, penyakit-penyakit gara-gara kita makan terlalu sering atau terlalu banyak, dokter dikirim, ya kan? Dulu kan ini kan waktu zaman Mrs. White kan dokter dipanggil gitu kan, ya kan? Jadi dokter itu datang ke rumah lah dulu kan. Makanya a physician is sent for. Lalu physician-nya dokternya kasih apa? Obat. Dan untuk cuman ngilangin dia punya ini aja supaya memberikan sesuatu kelegaan. Tapi apa dibilang? Nggak pernah sembuhkan dia punya penyakit. Dan penyakitnya bisa ganti apa lagi dibilang? Lokasi, bentuk, Form. Dan kalau udah ganti form kita ingat apa? Pleomorphism. Itu dia. Dan dia bilang dia punya penyebab asli kejahatannya bisa meningkat 10 kali lipat. Bayangin. Boleh? Jadi dia punya, jadi kalau kita minum obat, kalau misalnya kira-kira kalau penyebabnya dia punya apa ya, dibilang real culprit itu apa ya? Dia punya penjahat aslinya, kalau kamu nggak selesaikan dia, nggak tangkap dia bisa lebih jahat 10 kali lipat. Contohnya nih, kamu ya, misalnya kamu nggak mengatasi, kamu misalnya suka curi uangnya mama, contohnya kan. Kalau kamu nggak atasin itu, kamu bisa 10 kali jahat lebih lipat, tambah lama kamu nambah curi bank, gimana? Itu dia. Suaranya sayang. Jadi itu penyebab sakitnya, penyebabnya itu 10 kali lipat. Betul. Jadi misalnya ya, saya penyebab aslinya saya nggak selesaikan. Saya tutup sama obat. Tiba-tiba saya divonis sudah kanker stadium 4. Gimana? Aduh. Bisa? Ya. Gara-gara saya tutup. Saya punya penyebab dan saya nggak mau atasi kenapa saya sakitnya. Tapi saya tutupi dengan yang penting nggak ada asapnya lah, tapi apinya lagi membara di dalam. Dan saya nggak pernah memperbaiki kenapa apinya timbul. Bisa tambah, misalnya saya ke dokter, ya kan? Langsung saya divonis, oh sudah stadium 5 Bu, saya nggak bisa apa-apa. Waduh, langsung di situ baru kan stop makan daging semua. Kalau sudah divonis kayak gitu, baru mau kembali ke pola hidup sehat, betul nggak? Itu dia. Atau enggak kalau masih stadium 1-2, oh ya udah kemoterapi. Waduh, masukin racun tikus ke dalam tubuh gimana? Wih. Ya, apakah bisa ngerti ini pleomorphism, Ronald, Rachel, bisa? Semuanya bisa? Bisa ya? Jadi ini kutipan-kutipan untuk menjelaskan pleomorphism. Gimana Kak Sasha, bisa ya? Ada ini Mika juga, bisa nih? Bisa, Ge. Bisa, Ge. Mantap Kak Gunadi. Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi ini pleomorphism ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kita mau lihat. Ini kita mau kasih homework ya, kita semua. Ini kita mau kasih homework. Oke. Ini. Jadi permasalahan manusia apa? Permasalahan manusia apa? Dosa ya, Ge? Dosa. Oke. Jadi kita punya manusia di sini. Punya permasalahan ya. Ya, permasalahan. Nah, permasalahannya kan dosa ya. Kita tahu. Siapa solusi untuk dosa kita tahu? Yesus.
Ini dia. Nah, sekarang dia punya permasalahan dosa macam-macam kan? Bisa muncul dalam bentuk yang berbeda-beda kan? Setuju nggak itu? Ya. Tapi dia punya akarnya dosa, setuju nggak? Contohnya, kalau ini nggak jadi homework ya, nanti aja. Ini kalau misalnya saya khawatir, betul? Saya sedih lah. Saya sedih. Ya. Ya, saya sedih. Ya? Sorry. Terlalu tebal. Jadi kalau misalnya saya sedih di sini, terus saya rasa kesepian, itu apakah semua itu karena saya berdosa? Saya hilang. Saya tidak hasilkan buah. Apakah itu karena saya berdosa? Setuju? Ya. Dan saya jadinya terpisah dari Bapa, itu apakah dosa semua, betul? Bisa. Oke. Lalu solusinya Yesus jadi solusi kan? Ya. Dan solusi ini adalah mau menyelesaikan masalah sedih, sepi, hilang, tidak ada buah, terpisah. Setuju? Oke. Apa tadi? Tadi ada yang angkat tangan, silakan. Iren, Evelyn, ada pertanyaan? Halo? Halo, Iya, gimana? manusia termasuk ini masih satu. Iya. Manusia termasuk dosa. Itu kutipannya bagaimana? Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory, saya. 5:3. Ya, Roma 3:23. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Boleh? Oh, Ya. Nah, jadi di sini ini masalah manusia ya. Ini dia punya pengungkapannya kan, sedih, sepi, hilang, nggak ada buah, terpisah ya kan? Lalu solusinya Yesus kan? Dan Yesus ini datang kalau sedih dia sebagai apa? Depannya C. Mantap, comforter. Sonder jawab ya di depan tapi nggak ada suaranya. Oke, kalau sepi, kalau kita kesepian, Tuhan bilang dia adalah apa kita? Depannya F, bahasa Inggris. Friend. Kalau kita hilang, kita lost, Tuhan sebagai kita punya apa? S. Savior. Kalau kita nggak buah, Tuhan bilang akulah apa? Akulah. Buah kehidupan. Akulah. Oh iya, betul. Betul. Ada? Kalau kita terpisah dari Bapa, Tuhan bilang saya adalah apa? Mantap. Jadi apakah solusinya? Apakah dia punya ini cuma satu? Iya, cuma satu. Tapi Yesus bisa berubah jadi comforter, bisa jadi teman saya, bisa jadi savior, bisa jadi fine, bisa jadi way, tergantung saya punya masalah gimana. Betul. Dan kalau misalnya dia berubah bentuk, dia punya banyak bentuk, namanya apa? Pleomorph. Jadi apakah peran pleomorph ini Tuhan Yesus lakukan untuk kita punya mengatasi kita punya permasalahan dosa? Betul. Bagaimana? Boleh? Oke. Mari kita lihat ini. Kita lanjut lagi ya. Oke.
Apakah kita boleh minta Sami? Coba boleh, apa yang Sami ngerti tentang pleomorphnya Tuhan Yesus? Coba Sami. Yang aku mengerti permasalahan manusia, contohnya sedih, safety, hilang, tidak ada buah, dan terpisah. Dan solusinya Tuhan Yesus, safety ialah komputer, safety, friend, kalau hilang, savior, kalau nggak ada buah, fine, kalau safety, why. Oke, mantap. Thank you. Nah, sekarang kita mau ingatkan yang kita punya kutipan yang berapa minggu yang lalu lah. Masih ingat nggak? Kalau misalnya ada sampah, apakah dia punya cacing-cacing penyebab ada sampahnya? Bukan. Enggak dong, betul nggak? Tapi apakah si cacing-cacing ini yang bantu untuk membersihkan? Apakah si cacing-cacing ini penyebab kenapa sampahnya ada, atau cacing itu memang ada di situ karena dia mau bantu? Jadi kayak kamu menyediakan rumah bagi dia dan dia makanin dia punya kotoran di situ supaya terurai. Gimana? Ya. Oke, setuju ya? Oke. Di dunia kedokteran kita tahu kan bahwa misalnya ya, germ atau bakteri A ini menyebabkan penyakit disease A. Oleh karena itu obatnya A. Gimana? Setuju? Ya. Obat A. Misalnya germs tipe B ya. Misalnya COVID-19. Ini menyebabkan disease B, makanya jualan obat B. Gimana? Ini dia kedokteran kan? Iya. Oke, mari sekarang kita mau lihat berdasarkan konsep pleomorph. Ini konsep ya. Kita mau lihat konsep pleomorph. Pleomorph itu apa? Lebih dari satu. Berubah bentuk lebih dari satu. Mantap. Jadi, penyakit, betul? Penyakit bisa apa aja bentuk dia punya bentuk penyakit bisa apa aja? Fever. Apalagi? Gatal-gatal. Sendi. Pusing. Diare. Diare. Pusing. Pusing. Terus? Sendi. Batuk, contohnya ya. Apa sendi dan lain-lain. Nah, kalau dalam dunia kedokteran, dia bilang, oh kalau ini penyakitnya ini ada penyebab germ A. Kalau misalnya ini germ B. Ini germ C. Ini germ D. Ini germ E. Boleh? Boleh? Boleh. Padahal dia punya germ dia cuman merubah bentuk berdasarkan dia punya tempat. Misalnya ya, fever. Ya, fever. Germs, misalnya kita ingat konsep
konsep kalau misalnya apa namanya bakteri atau masih ingat kan kalau misalnya kayak tempat sampah gitulah. Apakah sampah itu dihasilkan bakteri atau bakteri ada karena ada sampah? Yang mana? Bakteri ada Karena sampah. Ada sampah, mantap. Jadi kalau misalnya fever, apakah kalau misalnya dia fever di situ, kita kasih nama aja di sini, dia namanya germ fever. Setuju nggak? Jadi dia germs yang sama, tapi dia germsnya, apakah germs yang ini membantu untuk proses kenapa dia ada fevernya? Gimana? Jadi apakah germnya itu musuhnya kenapa ada fever atau germsnya dibantu supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan atau cepat untuk men-cleansing dia punya kotoran yang seharusnya nggak ada di situ, yang mana? Apakah germsnya itu penyebabnya atau dia bantu sebenarnya, yang mana? Bantu. Itu dia. Ya. Terus habis itu pas gatel-gatel ada germ B. Jadi ini ibaratnya kita mau bilang ini germ gatel-gatel. Dia mau bantu gimana? Tapi semuanya namanya apa? Germs, bakteri, gimana? Pas diare, ada germs diare. Ya, ini dia mau bantu. Bagaimana? Bisa? Jadi apakah mikroorganisme di dalam tubuh kita akan, germs ini kan mikroorganisme kan, akan menyesuaikan dia punya bentuk dan bagaimana dia punya keadaan sesuai dengan kita punya kondisi tubuh. Setuju nggak? Iya. Akan sesuaikan sama kondisi tubuh. Itu dia. Dan dia membantu proses penguraian untuk hal-hal yang nggak bagus dalam tubuh kita. Bukan dianya yang dipentung, tapi kalau dunia farmasi menggunakan mereka yang germs-germs ini supaya jualan obat. Nah, itu dia. Lagi-lagi jualan obat. Itu dia. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Nah, itu dia. Jadi, ini konsepnya. Apakah ini sama seperti Tuhan Yesus yang ada satu, tapi dia bisa berubah bentuk sesuai dengan dia punya persoalan. Begitu juga di dalam tubuh, germs itu mikroorganisme, tapi dia bisa berubah. Dia punya munculnya berbeda-beda sesuai dengan persoalan yang ada di dalam tubuh, dan dia datang untuk sebagai solusi penguraian. Gimana? Oh, iya, Gay. Betul. Bisa ngerti ya, Kak? Tapi kalau dokter atau dokter itu dia bilang germ fever misalnya. Oh ya, itu karena penyebabnya karena germ A, misalnya gitu kan, Gay. Iya. Ya gitu kan. Padahal sebetulnya dari germ itu dia bisa berubah gitu ya, Gay. Iya, betul, Kak. Mengeluarkan penyakitnya itu justru ya. Iya, Kak, betul itu dia. Ya. Nah, kita mau baca. Nah, ini konsepnya ya. Kita mau lihat yang cerita ininya ya. Kita mau baca. Oke. Ini dia. Ini dibilang ini ya. Many microbes ditemukan di dalam nature dan membantu tumbuhan untuk bertumbuh. Jadi apakah mikroba-mikroba ini, germs, itu membantu atau musuh? Membantu. Nah, ini dia. Lalu dia bilang ada rhizobakteri, ya. Ini dibutuhkan banyak tanaman-tanaman untuk bertumbuh. Ini dia. Ya, jadi apakah ini kita bisa lihat bahwa yang paling kita takuti sebagai musuh ternyata teman? Gimana? Kita kan, aduh ada bakteri, harus steril semua. Aduh, malah nggak ada yang bantuin kita untuk cleansing. Apakah makanya gampang sakit? Gimana? Karena terlalu steril, apakah yang terlalu steril dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Betul nggak? Betul. Nah, oke, kita baca kutipan yang ini sekarang.
Nah, ini dia. Bakteria di kamu punya kulit itu bisa mempercepat kesembuhanmu loh. Bukannya bakteri yang menyebabkan sakit kok mempercepat kesembuhan, gimana? Boleh? Bisa lihat ini? Yang mana, Kak? Ini. Aku turunin dikit ya. Sini supaya. Nah, bakteria yang ada di kulit, kita punya kulit kan banyak bakteri kan? Dan kita diciptakan dari mana? Dari mana kita diciptakan? Manusia terdiri dari apa? Debu tanah nafas hidup. Apakah tanah banyak bakterinya, mikroorganismenya? Iya kan? Itu dia. Jadi jangan heran kulit kita ada bakterinya dong. Gimana? Dan dibilang bakteri di kulit kamu bisa mempercepat kamu punya penyembuhan. Gimana caranya? Oke, kita baca ya. Nah, jadi mikroba yang ada di kamu punya kulit, permukaan kulit itu bisa membantu help the immune system, membantu kamu punya sistem imun untuk merespon kita punya luka dan bisa menyembuhkan luka. Ya, contohnya ya, misalnya ini ya. Misalnya kita luka kan. Nah, ini luka ini kan bakteri kan suka ke situ kan? Betul nggak? Ini kan, aduh ada luka ini kan, ada yang istilahnya jangan heran kan, kayak contohnya ada sampah lah. Apakah itu adalah makanan bakteri-bakteri untuk diuraikan? Setuju nggak? Iya. Nah, jadi ini bakteri ke sini kan, mikroba-mikroba yang ada di kulit langsung ke situ kan. Nah, dengan adanya bakteri di situ, imun sistem langsung merespon. Ada luka. Nah, gitu. Bisa mengerti semuanya? Untuk proses penyembuhan luka. Jadi, mikroba yang di tubuh manusia ini, ya, mikroba bakteri-bakteri yang ada di kulit kita langsung connect, ya, dan langsung merangsang imun sistem supaya boleh menyelesaikan permasalahannya ini. Gimana? Bisa? Lanjut ya. Jadi apakah bakteri itu kita bunuh sama antiseptik terus gimana? Apakah bakteri diantisin terus ya? Apakah itu teman kita atau musuh? Gimana? Musuh, Cek. Teman. Musuh atau teman? Kalau dia bisa merangsang kita punya imun sistem untuk bisa respon injury dan bisa menyembuhkan luka, apakah teman atau musuh? Apakah perlu disemprot-semprot terus kita punya tangan dan semua kalau mereka adalah teman? Enggak. Nah, itu dia kan? Tuh. Lalu, jadi dia bilang di sini ya. Jadi waktu ini kita punya mikroba interact with dan bisa mengatur kita punya imun sistem. Ini dia. Jadi bakteri kita yang mengatur imun sistem. Jadi apakah bakteri ini bukan penyebab kenapa sakitnya atau apanya, malah mereka yang membantu supaya imun sistem kita merespon. Gimana? Ya. Lalu dia bilang waktu manusia mengalami study in mice, jadi dipelajarin dari tikus, ketika mereka menemukan setelah ada luka, imun sistem akan rekrut, ya, dia akan mendatangkan molekul-molekul yang mendetek kulit dengan microbes, ya. Jadi microbes daripada menggunakannya untuk mendeteksi patogen. Jadi kalau misalnya di dunia ini kan dibilang gini, patogen itu adalah dia punya bakteri jahat kan? Setuju nggak? Jadi patogen itu musuh, betul nggak? Jadi apakah imun sistem yang dibilang, ada patogen, ini harus di-cleanse, kalau misalnya di ini mana di ini kan di mana sih?
di rumah sakit Kak Yuli langsung dikasih alkohol kan langsung supaya nggak ada bakteri-bakteri yang jahat. Dibilang begitu, betul nggak Kak Yuli? Oh ya, gimana yang lain? Apakah kalau misalnya kita ada luka langsung disiram alkohol, gimana? Iya, Supaya biasa. nggak infeksi dengan alasan nih ada bakteri-bakteri jahat ini, gimana? Iya. Ya kan? Ya kan? Padahal dibilang imun sistem kita kalau ada dia punya bakteri-bakteri itu akan dirangsang melalui mereka. Bukan kayak istilahnya bukan masalah patogen. Jadi apakah yang dianggap patogen, dianggap musuh sama dunia kedokteran adalah sebenarnya teman untuk merangsang imun sistem. Gimana? Bisa ngerti semua? Jadi mereka di situ untuk membersihkan bagian yang rusak. Ya, jadi mereka mereka tissue repair. Dan itu akan merespon certain microbes, mikroba-mikroba untuk memperbaiki tisu-tisu yang rusak. Nah, ini dia. Jadi bukan jangan malah dikasih alkohol kan? Itu dia. Lalu dibilang, mikroba-mikroba tertentu berperan penting dalam imunitas kita dan akan sangat membantu pembentukan memperbaiki tisu-tisu kita. Dan ini menjadi tantangan di dunia perobatan medicine. Waduh, gimana kalau misalnya ngerti ini, nggak ada yang ini kan, yang nggak ada yang ketakutan dengan bakteri jahat, betul nggak? Patogen. Padahal itu semua apa? Kita punya teman untuk merespon imun sistem, gimana? Itu dia. Jadi kalau misalnya dia dianggap kayaknya, jahat, tapi sebenarnya misalnya pemikiran orang ya selama ini ya, waduh bakteri jahat ini, padahal dia sedang di situ untuk bersih-bersih. Gimana? Jadi mikrobanya, misalnya ini ya, misalnya waktu dia di sini kan jadi patogen namanya kan. Jadi bakteri jahat. Nah, dia ini mikroba yang berubah bentuk jadi patogen untuk membersihkan bagian yang luka di sini. Jadi misalnya mikroba itu misalnya ada di tempat yang lain, nanti dia berubah bentuknya sesuai dengan masalah yang dialami tubuh. Tapi fungsinya dia membantu, bukan musuh. Bagaimana? Apakah bisa ngerti, Matthew? Itu. Jadi kalau misalnya apakah dari dulu kalau misalnya ini apakah udah ada alkohol atau apa semua? Apakah kalau misalnya luka ya cuci aja sama air kan? Ya kan? Cuci aja sama air, nggak perlu alkohol diiniin gitu kan? Disterilin lah ibaratnya. Gimana? Itu kan malah membunuh bakteri baik yang dibilang tadi itu membantu untuk lebih cepat speed healing. Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Apakah bisa mengerti semuanya? Bisa, Cek. Ya, jadi mikrob itu apakah penyebabnya atau dia di situ untuk membantu memperbaiki yang mana? Bantu Itu memperbaiki. Ya, jadi mikrob kita banyak di seluruh tubuh. Kalau misalnya ada luka di usus, dia akan berperan sebagai apa yang bisa dia bantu untuk ususnya bisa cepat sembuh. Kalau lukanya ada di kulit, dia akan berperan sebagai untuk membersihkan kulit dan sebagai macamnya. Kalau ada permasalahan di tubuh, dia menjadi teman yang siap membantu kita. Gimana? Bisa mengerti itu? Bakteri, semua itunya ya. Jadi makanya dibilang ini adalah fundamental challenge in medicine. Karena medicine bilang apa? Setiap germ adalah masalah kenapa saya sakit. Kalau yang aslinya, yang Tuhan ciptakan kita sebagai manusia dari tanah, germs adalah kita punya teman untuk membantu kita punya proses metabolisme tubuh. Gimana? Bisa? Ya. Oke. Jadi tolong itu dicerna sedikit karena itu adalah dasar-dasar nanti supaya kita ngerti nanti germ teorinya Pasteur dan Bisham. Punya apa yang Bisham mengerti dan apa yang Pasteur mengerti. Oke, yang minggu lalu kita belajar spontaneous generation kan?
yang Iya. kita mengerti bahwa ada orang yang di zamannya 1850-an ya, bahwa ada yang percaya bahwa sesuatu itu terjadi tiba-tiba, ada yang enggak. Masih ingat itu? Oke, kita akan lanjut itu minggu depan karena kita sudah bentuk fondasi tentang pleomorphism. Apakah bisa ngerti semuanya? Matthew bisa ya? Rachel, Ronald, Andrew bisa? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Bisa. Bisa ya? Thank you Matthew. Matthew lagi ada yang rekaman ya. Iya, betul. Untuk memperbaiki perannya bisa diganti sesuai. Iya, betul. Itu dia. Itu pleomorphism. Apakah konsepnya sama kayak Tuhan Yesus kan? Dia bisa datang dengan apa saja, bentuk apa saja sesuai yang kita manusia butuhkan untuk sebagai sebagai penolong lah yang kita butuhkan sebagai penolong ataupun solusi dari permasalahan kita yang ada ya. Oke, Kak Gunadi bisa ya, Kak? Kak Sasha bisa ya, Dinda Manda? Bisa, Bisa, Cece. Cece. Oke, mantap. Gimana Irene Evelyn, ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Oke, Rachel, Rona, Andro bisa? Kak, Oke. Ada pertanyaan? Bisa, Kak. Oke. Entah. Jadi di Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 2 ayat 7, ya kan? Tuhan menciptakan dari debu tanah kan? Dan nafas, betul? Dan di Kejadian 1:31, apakah Tuhan bilang manusia nggak good, Matthew? Setuju? Kak Sasha? Apakah Tuhan bilang, oh, Tidak setuju. nggak good? Tidak setuju. Enggak, Tuhan bilang apa? Very good, betul? Dan manusia diciptakan dari tanah. Dan tanah penuh dengan bakteri dan mikroorganisme. Apakah mikroorganisme good atau not good? Good. Very good. Semua yang Tuhan sediakan buat tubuh kita dan ada di tubuh kita, itu membantu untuk memperbaiki apa yang kita salah masukkan. Gimana, Kak? Tapi sering kita minumnya Coca-Cola, tapi yang kita salahkan germs. Gimana, Kak? Betul, Betul, Cek. Ge. Nah, itu dia. Kita makan junk food, kita salahkan germs. Oh, gara-gara germs ini. Supaya makan junk food-nya terus, minum Coca-Cola-nya terus, yang penting ada dia punya kambing hitam. Gimana? Rachel setuju ya? Kasihan ya germs ini jadi kambing hitam ya, Rachel. iya Kak. Aduh. Ya, jadi harapan kakak dari pelajaran ini semuanya boleh jelaskan tentang pleomorphism dalam kutipan-kutipan tadi. Ya, di SM 251 ya kalau nggak salah, sama 4 SM ya tadi. Berapa SM yang terakhir? 452 SM 450 ya, sama yang 251 ya, Itin. Oh, 451. Oke, itu dia ya. Jadi itu bisa digunakan untuk kita jelaskan bahwa setiap bentuk penyakit itu adalah persoalannya cuma satu. Tapi keluar dengan bentuk yang ekspresi yang berbeda-beda dan solusinya nggak butuh obat yang banyak. Kadang orang kan kalau udah sakitnya banyak dulu ya, apakah obatnya bisa sampai 10 macam, Kak Sasha? Betul nggak? Betul. Tapi permasalahannya mungkin cuma satu, betul? Karena makannya terus tiap jam. Nah, coba Betul. itunya makannya 5 jam, mungkin nggak minum obat 10. Nah, itu dia. Jadi apakah dunia farmasi menggunakan kesempatan manusia yang cinta pola hidup yang salah ini juga sehingga diperbudak kan? Kalau manusia mengerti, nggak usah diperbudak kan? Dengan semuanya itu. Betul, betul. Wow, kan main ya. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu besok sore ya semuanya. Bisa ya pelajaran malam ini ya. Rela bisa, untuk Cek. minum Homework nih. Oh, nggak jadi homeworknya tadi udah Mice langsung jelasin. Oke? Oke, kalau gitu nanti kita akan ketemu lagi besok, kita akan berdoa
Dan kita minta kesediaan Rachel untuk pray. Thank you, Rachel.